Adapun peran serangga sebagai detrivor atau pengurai di mana ordo dominannya berupa Coleoptera dan juga Diptera dengan spesies contohnya adalah Onthophagus sp, Hermetia illucens, Lucilia sp dan juga Sarcophagidae sp dengan peran yaitu menguraikan bahan organik seperti kotoran dan juga sisa tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Yang selanjutnya ada musuh alami yang dimana ordo dominan yaitu Coleoptera, Hemiptera, dan juga Dermaptera. Nah, mereka berperan sebagai predator hama kecil seperti kutu daun dan juga larva, membantu pengendalian hayati secara alami. Selanjutnya adalah herbivora atau hama yang memiliki ordo dominan adalah Coleoptera, Hemiptera, Orthoptera, Lepidoptera. Spesies contoh adalah Auracoptera, Rhiptorhynchus, Spilothetus hopes, Gryllus acrae, Terpsichore. Peran yaitu memakan daun atau bagian tanaman lain. Beberapa hanya pengunjung ringan namun bisa menjadi hama bila populasinya meningkat. Selanjutnya ada simbion atau termitofil yang dimana ordo dominan yaitu Coleoptera dengan spesies contoh Orthogonius sp yang berperan hidup bersimbiosis dengan rayap, tidak merusak tanaman, dan membantu menjaga kestabilan ekosistem tanah. Selanjutnya, penyerbuk atau polinator dengan ordo dominan Hymenoptera dengan spesies contoh Nomia sp yang perannya membantu penyerbukan alami tanaman di sekitar lahan cabai sehingga mendukung produktivitas dan keberagaman hayati. Lalu ada hama akar yaitu ordo dominannya Orthoptera dengan spesies contoh Grylloptalpa, Tertigidae sp, Tertigonidae sp yang perannya memakan jaringan tanaman bawah tanah atau akar muda dan dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan layu pada tanaman cabai. Dan selanjutnya merupakan keragaman arthropoda yang pada kegiatan ini dihitung menggunakan rumus minus sigma PI dikalikan dengan ln PI yang menghasilkan 2,5132 sekian. Karena kriteria indeks tersebut berada dalam rentang 1 sampai dengan 3, hal ini menunjukkan bahwa lahan tersebut memiliki keragaman arthropoda yang Berdasarkan data dan hasil perhitungan indeks keanekaragaman Arthropoda Shannon-Wiener diperoleh nilai sebesar 5,1 yang berada dalam rentang H aksen lebih dari 1 kurang dari 3 yang termasuk dalam kategori sedang. Nah, kategori sedang ini mengindikasikan struktur komunitas yang relatif stabil dan seimbang, tetapi masih memiliki potensi untuk peningkatan kompleksitas dan kerataan individu antar spesies. Selanjutnya untuk perhitungan dominansi di sini menggunakan rumus sigma Ni per N kuadrat dan pada artikel terdapat 35 spesies sehingga semua spesies itu dilakukan perhitungan Ni per N kuadrat kemudian semua hasil dijumlahkan dan didapatkan 0,127 yang menunjukkan dominansi rendah karena terdapat pada rentang 0 sampai 0,5. Berdasarkan data pada tabel, nilai indeks dominasi yang diperoleh sebesar 0,127 dengan kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu spesies yang secara mencolok mendominasi komunitas serangga pada lahan observasi. Artinya, struktur komunitas relatif seimbang di mana beberapa spesies memiliki kelimpahan yang hampir merata tanpa ada spesies tertentu yang sangat mendominasi jumlah individu. Dalam konteks ekologi, kondisi ini menandakan bahwa keanekaragaman hayati tinggi, stabilitas ekosistem baik, dan lain-lain. Hasil menunjukkan bahwa komunitas serangga di lahan cabai dengan berbagai tanaman penghalang memiliki komposisi yang seimbang dan sehat secara ekologi. Indeks pemerataan dihitung untuk mengetahui seberapa merata penyebaran jumlah individu pada setiap spesies dalam suatu komunitas. Perhitungannya menggunakan rumus E sama dengan H aksen per ln S, di mana H aksen adalah indeks keanekaragaman dan S adalah jumlah spesies. Langkahnya yaitu menghitung nilai H aksen terlebih dahulu, kemudian menentukan jumlah spesies dan mencari nilai ln S. Kemudian H aksen dibagi dengan ln S. Nilai E yang mendekati 1 menunjukkan bahwa jumlah individu antar spesies relatif merata, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan adanya dominasi oleh satu atau beberapa spesies. Nilai indeks kemerataan E pada lahan cabai diperoleh 0,725 hingga 0,758 termasuk kategori kemerataan sedang hingga tinggi. Ini menunjukkan bahwa pada lahan tersebut populasi serangga dari berbagai spesies tersebar lebih merata. Nah, selanjutnya dengan lahan dengan barrier tomat E diperoleh 0,758 memiliki kemerataan tertinggi yang menandakan kondisi komunitas paling stabil dan berimbang. Yang artinya meskipun biodiversitasnya tinggi, beberapa spesies terutama Orthoptera mendominasi populasi. Selanjutnya lahan dengan kacang hijau diperoleh E sebesar 0,725 yang memiliki kemerataan terendah meskipun jumlah individu dan spesiesnya paling banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan tanaman barrier tidak terlalu mengubah keseimbangan populasi, tetapi lebih berpengaruh terhadap peningkatan jumlah spesies dan individu serangga.